Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia bikin geger keuangan dunia. QRIS Indonesia sudah diadopsi oleh 13 negara. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. QRIS gegerkan keuangan dunia. 13 negara adopsi QRIS. Wow. Memang pantas kan kalau guna itu cepat. Pemerintah Amerika Serikat menyebut sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN sebagai hambatan dagang dalam laporan tahunan National Trade Estimate NTE 2025. Menurut Amerika, Bank Indonesia tidak melibatkan perusahaan-perusahaan penyedia layanan pembayaran AS seperti Visa dan Mastercard ketika merumuskan kebijakan GPN yang efektif berlaku sejak 2018 itu. Perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan baru tersebut atau GPN akan membatasi akses terhadap penggunaan layanan pembayaran elektronik asal Amerika. Begitu kritik mereka lewat laporan yang dirilis oleh United States Trade Representative USTR pada halaman 222. Namun bak anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, begitu juga dengan Indonesia dan QRIS. Melansir dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS antar negara adalah sistem pembayaran lintas negara cross-border payment berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara. Dengan QRIS antar negara, transaksi antar negara tidak perlu mengkonversi atau menukarkan mata uang lagi saat berbelanja ke negara yang dikunjungi, cukup dengan memindai kode QR. Artinya transaksi yang dilakukan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa ada penukaran terhadap dolar. Tercatat sudah 13 negara yang mengadopsi QRIS Indonesia, diantaranya Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, India, Tiongkok, dan juga Uni Emirat Arab. Sejak pemerintah Indonesia meluncurkan QRIS tahun 2019, cara pembayaran ini relatif mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Kode digital ini menawarkan kemudahan transaksi antar pembeli dan penjual, sehingga pembeli tak perlu repot membawa banyak uang di dompet atau mencari anjungan tunai mandiri atau ATM hanya untuk tarik tunai. 5 tahun QRIS berjalan, Bank Indonesia mencatat penggunaan QRIS pada triwulan pertama 2025 sudah mencapai 56,3 juta orang. Salah satunya adalah Nanda, laki-laki asal Bekasi 25 tahun, setiap hari bertransaksi menggunakan QRIS, mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga membeli jajanan. Ibaratnya kalau ada 30 kali transaksi sebulan, setengahnya itu pakai QRIS lah. Begitu kata Nanda dihubungi oleh KBR. Menurutnya, QRIS sangat memudahkan pembeli saat bertransaksi. Ia tak perlu membawa uang tunai setiap kali mau jajan, bermodalkan aplikasi mobile banking saja sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Gak perlu bawa uang ya, karena kan kadang uang itu kotor ya, jijai banget. Kalau pakai QRIS ya gampang jadinya. Kalau tarik uang di ATM bank sebelah kan kena biaya administrasi dan juga ngantri, males ah. Begitu tuturnya. Tak hanya dari sisi konsumen, manfaat kemudahan juga dirasakan oleh penjual. Dulu ada awal warung pecel di dekat rumah saya, sempet sepi karena cuma bisa cash. Susah kan anak muda pinginnya pakai QRIS. Terus kusaranin untuk bikin QRIS atau nerima pembayaran dana. Awal tahun ini warungnya lebih ramai pembeli. Begitu ucap Nanda. Kehadiran QRIS memang bertujuan untuk membuat transaksi jadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, ada catatan digital yang bisa diakses oleh konsumen maupun penjual. Lebih dari itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menekankan bahwa QRIS diciptakan dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Itu standar yang didevelop oleh industri dengan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh BI dan menjadi kesepakatan sesuai kepentingan nasional. Begitu jelas Peri dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari Rabu 23 April yang lalu.
Perry juga menyebut bahwa sistem kris menggunakan standar global European Master Visa yang ditambahkan pemrograman code atau coding berbahasa Indonesia. QR Indonesia Standard atau kris adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global loh, jadi bukan pinter-pinternya Indonesia aja. Saat ini BI mencatat volume transaksi kris sudah mencapai 2,6 miliar dengan nominal transaksi 262,1 triliun dan pengguna yang berasal dari pedagang atau merchant saat ini sudah mencapai 38,1 juta. Mengutip data Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030, dalam 4 tahun mendatang pengguna kris diklaim telah mengakselerasi tingkat inklusi keuangan Republik Indonesia dari 59,7% di 2019 menjadi 88,7% di 2024 dalam 5 tahun saja. Gila nggak tuh? Menanggapi kritik AS terhadap penggunaan kris, peneliti Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia atau LPM UI, Nauli Desdiani memandang pengembangan kris dan GPN bukanlah bentuk proteksionisme, melainkan upaya memperkuat kedaulatan keuangan digital. Kris dirancang untuk mendukung inklusi keuangan dan efisiensi sistem pembayaran domestik, bukan untuk mendiskriminasi layanan asing. Begitu kata Nauli. Nauli menyoroti kritik AS ini merupakan kekhawatiran berkurangnya dominasi global. Sistem pembayaran QR Code di masing-masing negara berkembang dengan cepat. Kini mulai saling terintegrasi, bisa jadi membuat penggunaan mata uang asing seperti dolar semakin tidak relevan lagi. Apabila negara-negara berkembang atau yang lain semakin masif menggunakan transaksi QR Code dalam mata uang lokal mereka, ini akan menyebabkan AS kehilangan sebagian leverage-nya terhadap geopolitik dan perekonomian global. Begitu kata Nauli. Menurutnya, Amerika Serikat bisa turut ambil bagian dalam kerjasama ini dalam mengadopsi kris asal negara itu siap-siap saja. Kedepannya, kerjasama dengan Amerika itu akan sangat mungkin dan tetap mungkin. Ini tergantung dari kesiapan teknis dan regulasi di Amerika, apakah mereka siap atau tidak. Begitu ucap Nauli. Kris dapat memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dengan mengurangi ketergantungan pada platform asing. Nauli mendorong Indonesia agar terus mengembangkan kris sambil tetap terbuka terhadap kerjasama internasional yang menguntungkan. Infrastruktur keuangan kita lebih kuat lagi, terutama datanya, sehingga pemerintah bisa mengatur kebijakan moneter dan fiskal yang lebih efektif, dan kita tidak perlu lagi bergantung pada infrastruktur keuangan asing yang dapat membawa risiko geopolitik dan ekonomi yang tidak stabil ke depannya. Begitu pungkas Nauli. Protes Amerika terhadap kris dan GPN tercatat dalam laporan Foreign Trade Barriers yang diterbitkan oleh United States Trade Representative USTR 2025. USTR menyoroti mengenai penerapan kris yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 yang berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia. Perusahaan-perusahaan AS termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank menyampaikan kekhawatiran karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh Bank Indonesia. Begitu tulis USTR. Desri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, memilih untuk tidak memberikan komentar apapun lebih lanjut mengenai kritik Amerika Serikat tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran seperti kris dan layanan pembayaran cepat lainnya selalu dilakukan dengan prinsip kerjasama yang setara dengan negara lain. Kerjasama tersebut akan dilaksanakan sepanjang negara mitra siap untuk menghubungkan sistem pembayaran mereka. Terkait dengan kris yang tidak spesifik menjawab ya tadi ya, tapi intinya kris ataupun fast payment lainnya, kerjasama kita dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi tidak dibeda-bedakan ya. Kalau Amerika siap, kita siap. Kenapa enggak? Begitu kata Desri Damayanti seperti ditemui di Gedung Danapala Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Senin 21 April 2025. Desri juga menambahkan bahwa sejauh ini sistem pembayaran yang berasal dari Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard tidak menemui kendala apapun di Indonesia. Menurutnya, kinerja keuangan layanan pembayaran tersebut tetap unggul di Indonesia, meskipun Indonesia kini telah memiliki produk GPN. Jadi apa sih sebenarnya yang diprotes mereka itu? Sekarang pun sampai sekarang kartu kredit yang selalu diributin.
Visa, Mastercard itu kan masih juga dominan. Jadi itu nggak ada masalah sebenarnya. Begitu pungkas Destri. Nah, kita doakan saja semoga kris dan GPN makin banyak digunakan di seluruh dunia ya. Yakin deh, 10 tahun ke depan kris akan jadi metode pembayaran yang paling powerful di dunia, mengalahkan pembayaran tradisional semacam Visa dan Mastercard yang terkenal mahal itu. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Jadi memang sekarang ini di mana-mana ini memang mau pembayaran ataupun sistem pembayaran yang lebih cepat gitu ya, termasuklah penggunaan QRIS ini. Senang saja kan, tinggal scan saja, tidak payah lagi bawa uang tunai. Sekarang ini di mana-mana kedai itu memang ada tuh, semua ada QRIS sudah gitu kan, disediakan sudah. Jadi tinggal scan saja, nah sudah selesai, sudah cepat dan memudahkan gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.